Pemirsa Jateng Pos TV, pada kesempatan kali ini kita ngobras atau ngobrol santai Jateng Pos TV. Ini sangat istimewa karena pada kesempatan hari ini kita ngobras dengan Ketua DPRD Kota Semarang, yaitu Bapak Kadar Rusman, Sarjana Ekonomi, yang akrab disapa oleh rakyat itu Mas Pilus ya. Jadi kedepannya kita panggil Mas Pilus saja. Ya. Ini kesempatan yang istimewa buat pemirsa Jateng Pos TV karena kita diterima di kediaman beliau di satu rumah yang sangat asri ya, sangat luar biasa karena ini rumah joglo ini ya, rumah joglo di tengah-tengah masyarakat yang menurut saya di kampung ya, di kampung. Ini satu kesempatan yang luar biasa di daerah Mangkang, Tugu. Di sini beliau sehari-hari tinggal ya. Iya. Jadi sejak lahir sampai menjadi ketua DPRD beliau tetap mencintai kampungnya berarti. Sudah menjadi anggota DPRD, ada ketua DPRD tetapi tetap tinggal di sini. Ini satu komitmen seorang wakil rakyat yang menurut saya tidak biasa ya. Itu. Pemirsa, pada segmen ngobras kali ini kita ingin ngobrol santai, betul-betul ingin ngobrol santai. Untuk segmen ini adalah kita ingin mengetahui lebih banyak tentang hobi Mas Pilus di luar tugas dan tanggung jawabnya yang berat sebagai pejabat negara. Mungkin banyak yang tidak tahu, beliau punya hobi motor tua sama sepeda pancal ya. Mungkin nanti juga ada yang lain. Nah, Mas Pilus di tengah kesibukan negara seperti itu masih punya hobi motor tua. Ini gimana ceritanya nih Mas? Ya, Mas Bejan, matur nuwun nih sebelumnya. Kondisi hujan seperti ini masih mau nyambangi sahabat yang di pinggiran kota Semarang. Teman-teman ini ya. Saya matur nuwun yang pertama. Terus tadi apa yang disampaikan terkait dengan kesibukannya, kok masih ada waktu untuk dolanan motor. Ini sebetulnya di sela-sela kesibukan ini buat refreshing juga. Sepanjang kita tidak meninggalkan tugas utama, tidak meninggalkan kewajiban satu sebagai kepala rumah tangga. Itu yang utama. Ya. Yang kedua, kewajiban saya sebagai wakil rakyat. Ya. Karena di kegiatan yang luar biasa ini motor-motor tua yang menurut saya sederhana sih, motor tua sederhana dan mudah didapat. Karena ini Jepang. Oh, ya, kecuali yang merek-mereknya apa itu? Itu mereknya ada Suzuki, ada Yamaha, ada Honda. Jepang ya. Ya. Jadi Suzuki, Yamaha, Honda, macam-macam lah itu ada. Tahun berapa Mas itu? Tuanya itu tahun berapa? Yang tua itu di tahun 69, ada yang 67 juga ada. Jadi ada Suzuki, ACP, ada Yamaha, L2 Super, ya. Terus ada S90 tuh Honda, terus ada motor bebeknya ini yang namanya Pitung ya, Honda Pitung 10 itu ya, Honda 70. Kalau Eriking kan sudah tidak jadul menurut saya, tapi itu juga langka. Kenapa masih digemari sama sekarang? Itu memang passion dari kecil, dari muda? Ya, dari muda memang saya suka motor-motor tua. Waktu itu kan tuanya menurut saya ya Honda 70 itu menurut saya. Waktu itu saya memodifikasi sendiri, beli sendiri, terus buat jalan-jalan sendiri, itu asik menurut saya. Waktu itu sebelum saya jadi dewan, saya masih lulus SMA. Nah, setelah jadi dewan, saya kembangkan terus sampai sekarang. Saya berburu motor-motor tua itu sekaligus refreshing. Dan nyarinya susah juga sih sebetulnya walaupun motor Jepang ya. Tapi itu susah juga. Nah, harganya sih tidak mahal, semua orang menjangkau. Cuman untuk memelihara, mengorsinilkan lagi dan merawat, ini mungkin banyak orang yang waktunya atau mungkin terlalu ribet ya. Karena berburu barang-barang yang ori untuk melengkapi itu kan susah. Betul. Nah, itu menurut saya sesuatu yang aku suka. Jadi sesuatu yang aku senengi sehingga nggak ada beban sama sekali. Nah, di sela-sela kesibukan saya sebagai anggota dewan,
untuk mencari dan berburu barang-barang itu sebuah apa ya, Mas Bejan, ini sesuatu yang menurut saya refreshing untuk membalance supaya kita tidak sepaneng terus urusan politik, urusan dengan masyarakat atau pemerintahan. Jadi sampai sekarang itu masih hunting juga? Sampai sekarang masih, hanya tidak sekenceng yang awal-awal dulu, karena sekarang mungkin barangnya sudah langka juga. Betul. Punya berapa unit tuh Mas motor tuanya itu? Motor tua sekitar 9 sampai 10. 9 sampai 10 ya. Itu dirawat, kemudian dimodifikasi juga, hanya untuk ditonton saja ya sekarang posisinya. Saya nggak tonton sebetulnya, itu tak pakai. Oh, dipakai juga sampai sekarang? Itu dipakai. Dalam keadaan masih hidup semua ya? Masih hidup semua, dan semuanya masih ori. Artinya ori, ya rating, walaupun ada beberapa yang tidak, tapi hampir semuanya ori. Dan mesinnya masih jering semuanya itu. Masih jering semuanya. Sen masih hidup, lampu belakang stop hidup, klakson semuanya. Itu tak pakai pada saat saya diundang ke warga. Oh, rutinitas saya kan datang ke RT-RT itu. Oke. Ada kegiatan-kegiatan apa, saya pakai motor itu. Jadi sekarang ini menjadi wakil rakyat ini menyapa rakyat dengan motor-motor tuanya itu? Sama motor dan sepeda. Oh, ya. Motor dan sepeda ya. Kenapa Mas mesti menggunakan itu? Ya karena hobi saya motor dan sepeda, sehingga pada saat saya diundang warga masyarakat yang sekiranya itu bisa kita jangkau pakai motor dan sepeda, saya pakai motor dan sepeda. Itu lebih apa ya? Menurut saya ini lebih asik. Dengan masyarakat semuanya bisa langsung menyapa. Kalau kita pakai mobil di kampung-kampung kan kesannya ya itu wakil rakyat yang asli kan. Kalau yang asli kan susah disapa. Kalau kita ini kan palsu. Yang asli. Yang KW dan palsu itu kan gitu kira-kira. Yang KW tetapi asli menurut rakyat sesungguhnya ya. Dan menggunakan motor, sepeda itu mungkin istilahnya ya selain memang lebih simpel karena misalnya masuk kampung. Iya, betul. Sekaligus olahraga ya Mas? Olahraga. Jadi kena semuanya lah. Kena semuanya. Menurut saya kena semuanya. Olahraganya dapat kalau kita pakai sepeda. Terus menyapa masyarakatnya dapat. Terus kedekatan atau komunikasinya, emosionalnya juga dapat semua. Jadi nggak ada jarak. Itu menurut saya. Jadi lebih simpel lah intinya ya, lebih irit, lebih simpel. Ikut klub-klub juga? Kalau motor saya enggak. Kalau sepeda saya punya komunitas. Saya punya komunitas dan saya juga sering diundang di komunitas-komunitas yang ada di Kota Semarang ya. Ikut komunitas sepeda apa namanya? Kalau kita Kosma ya, komunitas sepeda ontel Mangkang. Walaupun yang ikut di situ banyak juga, tidak hanya dari sini, dari Kecamatan Ngalian, dari Mijen, ada yang dari Kaliwungu juga. Ini pemirsa agak langka ya kita menemukan pejabat negara masih memelihara transportasi yang menurut saya transportasi tradisional lama ya, tetapi itu efektif untuk menyapa masyarakat. Pemirsa, segmen yang pertama kita beri kesempatan bumper yang mau lewat ini. Jateng Pos kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap. Koran Jawa Tengah ini tidak saja mengabarkan berita-berita politik, hukum, sosial, dan ekonomi, tapi juga berita pendidikan. Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah? Ingin tahu prestasi sekolah hebat? Ingin produk Anda dibeli sekolah? Baca dan promosi di Jateng Pos. Jateng Pos, untuk Jawa Tengah lebih baik. Pemirsa Jateng Pos TV, ngobrol santai, ngobrol kita dengan Mas Pilus, Ketua DPRD Kota Semarang. Kita lanjutkan dengan segmen berikutnya, yaitu kita ingin bertanya juga kepada Mas Pilus. Mas Pilus ini masih mempertahankan tinggal di kampung begini ya, di tanah kelahiran ini, kan seharusnya sebagai pejabat negara pindahlah ke tengah kota karena ada rumah dinas. Ini gimana Mas, ini kok masih mempertahankan hidup di Mangkang di tengah kampung Mas? Ya, ini menarik nih pertanyaan dari Mas Bejan ini. Memang
Banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih ketua DPRD-nya kok tidak menempati rumah dinas? Jadi jawaban saya simpel, rumah dinas memang sudah disiapkan, tapi kan menurut saya tidak wajib untuk ditempati. Tidak wajib ya? Tidak wajib menurut saya, karena saya ini kan proses untuk saya bisa seperti ini panjang juga. Dan ini melibatkan seluruh warga masyarakat, melibatkan seluruh komponen masyarakat, melibatkan seluruh tokoh masyarakat, melibatkan seluruh lembaga-lembaga juga yang ada di wilayah masyarakat. Jadi saya semenjak dilantik jadi ketua DPRD, sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa insya Allah saya tidak akan tempati rumah dinas. Rumah dinas mau dipakai, mau dipinjam oleh ormas apapun, kelompok apapun, atau kegiatan apapun silahkan. Karena itu rumah rakyat juga menurut saya. Ya, saya lebih tinggal di kampung karena saya lahir besar di sini. Dengan komunikasi emosional saya yang sudah terjalin dengan seluruh warga masyarakat, dan tiap kali masyarakat ada sesuatu itu langsung bisa jujuk dan ketemu. Nanti tiba-tiba saya setelah jadi ketua, dilantik jadi ketua, saya dicari susah, tinggalnya jauh di sana, pasti mereka akan merasakan sesuatu yang menurut mereka ganjil. Dan nanti dinilai saya ada perubahan. Setelah jadi ketua sombong, nggak mau tinggal di kampung, menghindar kalau ada kesulitan warga dan seterusnya. Rasa itulah yang saya pelihara, sehingga saya putuskan untuk tetap tinggal di kampung, sehingga saya bisa dekat dengan mereka pada saat ada sesuatu bisa langsung ketemu, mereka tidak kesulitan untuk bisa langsung berkomunikasi, konsultasi dan menyampaikan aspirasi. Itu yang utama sebagai rakyat. Kunci saya gitu ya. Betul. Dan itu yang diharapkan memang itu. Ini luar biasa. Jadi kami sendiri sebagai masyarakat juga agak-agak heran ya, ada pejabat negara, apalagi ketua DPRD Kota Semarang ya, itu mempertahankan hidup di satu kampung yang menurut saya cukup padat ya. Cukup padat, dan ternyata memang Mas Filus ini lahir besar di sini, keluarganya ada di sini, lalu orang-orang yang menitipkan aspirasi itu ya warga sini. Maka sudah seharusnya beliau tetap tinggal di sini supaya bisa menyerap aspirasi lebih mudah. Sebetulnya tidak hanya warga sini saja loh. Dari mana-mana itu. Nah, sebelum saya ketua, itu dari mana-mana pun datang ke sini. Oke. Sehingga terus saya punya kebiasaan yang mungkin ini menurut saya aneh, tapi itu memang harus saya lakukan. Di sini ini kan daerah banjir nih. Dan tiap tahun menjadi berita nasional. Betul. Dengan bencana banjirnya gitu loh. Tiap kali banjir saya pasti keliling ke kampung dulu, dari dulu. Keliling, bantuin warga sekeliling semuanya. Kalau sudah aman, baru saya keluar ke jalan raya. Saya jalan karena banyak mobil yang macet. Dan langganan. Iya, kalau banjir kan mobil semuanya nggak bisa gerak nih. Setelah kampung saya rasa aman, di dalam kampung saya keluar nih Pak ke jalan raya, Mas. Saya kontrol nih satu-satu, mulai pasar sampai ke ujung tikung sana. Siapa tahu ada masyarakat atau pengguna jalan ini yang minta bantuan. Biasanya kalau banjir ini kan banyak diganggu orang. Pura-pura dorong, nanti diminta uang dan seterusnya. Mereka ini lagi susah loh, lagi kena bencana. Nah, kebiasaan itu dari dulu saya. Sebelum dewan sampai saya jadi dewan. Masih melakukan itu masih juga, sampai sekarang pun masih. Nah, saya punya saudara juga yang saudara itu saudara banjir. Kenapa? Yang maksudnya saudara banjir. Karena saya ketemunya di banjir. Gitu. Ketemunya pas banjir, mereka ini keluarga dari Wonogiri, kejebak banjir di depan, di jalan raya depan tugas kita. Saya pas keliling, ternyata di dalam mobil itu penuh ibu-ibu dan anak-anak, nggak berani turun karena airnya dalam. Tak datangi, dari mana nih Pak? Dari Wonogiri Pak, mau kemana? Mau ke Jakarta. Nah terus yang di dalam ini ada ibu-ibu. Ya sudah, tak bawa pulang ke rumah saja ini. Tak buka pintunya itu, airnya langsung masuk ke mobil semuanya. Di dalam itu ada beras, ada jenang, ada apa? Ternyata itu mau ngantenan. Ya Allah. Jakarta. Tak bawa pulang ke rumah. Ibu-ibunya. Terus saya bilang ibu nyonya, Bu ini digantiin semua, kasihan dia kerendam di dalam mobil. Bapak-bapaknya juga tak bawa ke rumah.
suruh ganti baju semuanya, pakai sarung, pakai apa, biar mereka tuh nggak sakit. Betul. Kata mereka ini semalam nggak bisa tidur. Setelah itu tak cari nasi sendiri, nasi bungkus, tak suruh makan sendiri di sana. Dia nggak bisa tidur sekeluarga ini, bingung. Ini siapa orang ini gitu loh. Yang nolong tadi itu siapa? Yang nolong itu siapa? Dalam kondisi banjir, orang harus berpikir ke dirinya sendiri. Ini kok masih bisa membantu dan memikirkan orang lain. Sampai sekarang jadi saudara. Itu peristiwanya kapan itu? Itu setahun yang lalu. Ya sudah menjadi wakil rakyat ya? Sudah. Oh ya Allah, luar biasa. Karena itu rutin saya sampai sekarang, sehingga saya berat ninggalin kampung. Betul. Oke, Mas Pilus, ngomong soal banjir, ini kan kenangan banjir, tetapi kenangan banjir yang sosialnya tinggi menjadi saudara ya. Kita saat ini di Kota Semarang menghadapi banjir kan, gitu ya, banjir di mana-mana karena curah hujan yang tinggi dan lain-lain. Itu Mas Pilus memandang banjir di Kota Semarang ini sebetulnya fenomena apa, lalu seharusnya bagaimana menanginnya supaya tidak terulang lagi, Mas Pilus? Iya. Sebagai wakil rakyat ketua DPRD ya. Kalau menurut kacamata saya, selama ini di Kota Semarang, dari tahun ke tahun itu sudah banyak berkurang untuk banjir dan robnya. Mulai kelihatan nyata dan nampak itu benar-benar itu semenjak wali kotanya Mas Hendi. Itu program pembangunannya luar biasa sekali, termasuk mengatasi banjir dan rob. Memang saya juga sering katakan kepada masyarakat bahwa percuma saja kalau kita sebagai masyarakat Kota Semarang tidak bangga hidup dan tinggal di Kota Semarang dengan kota yang sudah seperti ini. Dulu mungkin 10 tahun yang lalu atau 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, warga Semarang itu tidak pernah mau jujur pada saat ditanya di luar kota tinggal dan aslinya orang mana. Dia nggak mau ngaku orang Semarang. Karena rob dan banjirnya selalu menghantui. Mana orang Semarang, banjir ya. Terus sampai ada lagunya kan? Betul. Semarang kali ini ada banjir lagunya. ya. Yang kedua, Simpang 5 itu tidak seindah sekarang. Cibleknya banyak, kopinya di situ, tehnya. Dia nggak bangga, tapi sekarang orang ditanya bangga. Banjir dan robnya hilang. Nah untuk yang sekarang, banjir ini merata di mana-mana. Itu bukan karena pemerintah tidak perhatian atau pompa-pompanya tidak difungsikan, tapi memang kalau melihat kemarin itu hujannya ekstrim dan luar biasa sekali. Tidak hanya di Semarang, tapi Ungaran luar biasa juga, sehingga tumplek-plek di Kota Semarang. Memang kita kemarin juga tinjau di beberapa lokasi, kita berikan sebuah catatan untuk pompa-pompanya ini harus ada yang ditambah dan dibesarkan. Tambah kapasitasnya dibesarkan. Iya, ya. Hanya itu sebetulnya. Kalau sungai-sungainya, alhamdulillah sungai Banjir Kanal Timur oke, Barat oke. Ini Beringin normalisasi. Ya, terus nanti untuk Kali Babon, Kali Seringin dan seterusnya juga mereka lancar. Hanya pompanya belum embung ya. Betul. Danau-danau yang bisa jadikan dimanfaatkan. Ini kan program ini masih jalan terus untuk memecah supaya debit air ini tidak ngumpul di satu titik, akan dibuatkan embung-embung. Ini perencanaannya sudah mestinya 2020 kemarin juga sudah ada yang direalisasi. Karena anggaran ini harus digeser untuk penanganan COVID. Itu juga pengaruh loh kemarin nih. Karena yang namanya COVID ini kan tidak direncanakan dan orang tidak ada yang bisa tahu kapan. Sehingga APBD kota tidak pernah menyiapkan anggaran yang segede itu untuk COVID. Karena selama ini kita tidak pernah tahu tabung itu apa. Refocusing itu. Ya, sehingga direfocusing dari anggaran yang sudah disiapkan oleh OPD ini direfocusing untuk penanganan COVID. Jadi sebetulnya 2020 atau 2021 ini anggaran untuk menambah kapasitas dan jumlah sudah di 2020 ada. Penambahannya sampai berapa persen harusnya itu, Mas? Ya kalau di masing-masing itu yang nangani kalau itu di PU ya. Lumayan lah kalau di PU anggarannya besar juga karena kemarin direfocusing sehingga yang sedianya ada pengadaan untuk pompa, untuk pembebasan lahan embung, ini kan tertunda. Mas Pilus, segmen 2 untuk sementara kita break untuk beri kesempatan pamper yang mau lewat ini.
Oke, pemirsa Jateng Pos TV untuk segmen 3 ngobrol santai bersama Mas Pilus, Ketua DPRD Kota Semarang. Ya, kita lanjutkan, kita ingin bertanya-tanya lagi kepada beliau masih tentang banjir karena hari-hari ini kita semuanya temanya banjir ya. Di Kota Semarang ini menurut Mas Pilus memang ya sudah menjadi ciri khasnya lah banjir ya. Bahkan ada lagunya Semarang kalinya banjir ya. Tetapi untuk tahun-tahun kebelakang banjir itu sudah jauh berbeda, sudah jauh berkurang. Yang pertama mungkin karena pemerintah membuat saluran dan irigasi, pompa dan segala macam untuk mengatasi rob dan banjir itu. Sehingga meskipun banjir kayak kemarin itu, catatan masyarakat yang diakui itu memang air itu tidak lama. Kalau dulu mungkin banjir bisa sampai seminggu baru berhari-hari air berkurang. Ini di kampung-kampung hari ini kami keliling udah kering semua kecuali daerah Kaligawe. Artinya sejak banjir itu hari Sabtu Minggu ya 2 hari, hari ketiga hari Senin ini sudah surut. Itu termasuk tepat sehingga air itu tidak terlalu lama menggenang di masyarakat. Ini sebetulnya prestasi yang dibaca oleh masyarakat saat ini ya terhadap pemerintah yang sekarang. Nah, pertanyaannya memang dari sisi lain penyebab banjir selain curah hujan dan macam-macam mungkin juga ada kawasan atas yang sekarang sudah banyak terbuka ya Mas, menjadikan perumahan dan segala macam. Ini mungkin memang Kota Semarang harus berkoordinasi dengan daerah atas Mas untuk ke depan mengatasi banjir itu. Bagaimana wilayah atas itu tetap menjadi resapan yang maksimal sehingga air begitu hujan tidak ke bawah. Menurut Mas Pilus gimana? Iya, saya sepakat itu. Memang masing-masing kota kan punya RT RW ya, rencana tata ruang wilayah. Di Kota Semarang sendiri yang namanya rencana tata ruang wilayah pasti dihitung matang oleh tim teknis, dikaji matang oleh tim teknis di situ supaya ada perimbangan. Tidak boleh semuanya dijadikan permukiman suatu misal. Tidak boleh semuanya dijadikan kawasan industri di sana. Nah, ini kajian-kajian ini menurut kami, kacamata kami sangat ideal di situ. Memang yang namanya kabupaten kota ini bersinggungan. Bersinggungan, saling membutuhkan dan harus berkomunikasi dan koordinasi di situ. Kaitannya dengan lingkungan. Yang namanya RT RW ada juga yang tata ruang wilayah Kota Semarang dikolaborasikan atau dipadu dengan provinsi sehingga dikomunikasikan dan koordinasikan dengan pusat juga supaya semuanya sinkron. Termasuk di daerah-daerah tetangga atau kanan kiri atau penyangga. Kalau berbicara di Semarang, Ungaran ini memang daerah atas. Nah, kita memang harus sinergi supaya daerah atas ini tetap dipertahankan, sehingga resapan-resapan ini bisa sampai fungsi, tidak atau seperti sekarang daerah atas yang di Ungaran banyak difungsikan sebagai permukiman, sehingga resapannya nggak ada, turunnya ke Semarang. Termasuk Gunung Pati sendiri ya? Gunung Pati ini juga daerah penyangga juga ya, walaupun sama-sama Semarang, dan itu dipertahankan, walaupun ada beberapa yang menurut tim teknis boleh dibangun untuk perumahan, tetapi hanya sekian persen dari kawasan hijau atau daerah sabuk penyangga itu. Sebetulnya banjir kemarin tidak harus menuding siapa yang salah ya? Iya, kalau kita melihat yang kemarin bukan berarti pemerintah ini lalai atau pemerintah tidak sigap dan tanggap, karena ini menurut saya alam. Tapi seperti yang disampaikan panjenengan tadi, betul, banjirnya tidak sampai berhari-hari dan berlama-lama, karena semuanya sudah disiapkan, titik-titik yang paling rawan, paling lama genangannya sudah disiapkan untuk pompa penarik. Mas Pilus, terima kasih. Di segmen 3 ini mungkin ada pesan-pesan penting buat rakyat Semarang sebagai ketua Dewan atau Wakil Rakyat, monggo disampaikan. Ya, baik, saya selaku Ketua DPRD Kota Semarang menghimbau seluruh warga masyarakat Kota Semarang harus waspada di musim hujan yang sangat ekstrim ini, karena yang ada tinggal di wilayah atas ini harus waspada dengan tanah longsor, karena ada beberapa titik juga tanah yang longsor di kawasan atas. Yang di kawasan bawah juga harus waspada dengan banjir. Ronda diaktifkan, di lingkungan harus ada yang jaga, karena
hujan ini tidak bisa diprediksi kapan turunnya. Yang kemarin tuh malam hari sampai pagi banjirnya. Sehingga saya mengimbau kepada masyarakat Kota Semarang untuk saling menjaga, waspada, dan tidak boleh tinggal diam untuk mengantisipasi banjir di musim hujan ini. Sekaligus yang terakhir buat saya kepada warga masyarakat, di masa pandemi COVID ini harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan, memakai masker, hindari kerumunan, agar semuanya ini bisa teratasi dan bisa dihindari sehingga penurunan angka COVID-nya bisa diharapkan sesuai target dari pemerintah Kota Semarang. Itu yang bisa kami sampaikan, harapan kami selaku wakil rakyat, selaku ketua DPRD, supaya Kota Semarang tetap kondusif, aman, tentram, dan terhindar dari bahaya apapun. Amin. Matur nuwun. Terima kasih Mas Filus. Pemirsa Jateng Post TV, di segmen akhir ini kita sudahi karena semua sudah disampaikan oleh Mas Filus. Buat kita semua mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.